Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga banyak kita yang hadir pada saat malam hari ini. Kita mau rindu mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan yang mempercayakan saya belajar melayani Tuhan, juga kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, biarlah kita sama-sama belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam setiap kekurangan kelemahan kita. Kita mengatakan Dia Allah yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan ada seorang pria, dia mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Dia bekerja sangat keras menafkahi keluarganya. Dia setia menunggu di rumah, tetapi setiap malam istrinya tidak pulang-pulang. Bukan karena dia tersesat Bapak Ibu, tetapi karena dia memilih orang lain. Ada pria lain di sampingnya. Dan pria ini yang kita ceritakan tadi, dia tahu segala sesuatu yang dilakukan oleh istrinya. Dia tahu dia sedang dikhianati, tapi pria ini tetap menyalakan lampu rumahnya. Dia buka pintu rumahnya, dia duduk di palangan pintu, berharap menanti sang istri, masih berharap dia pulang. Dia menunggu. Sampai suatu hari ada sebuah kabar bahwa istri yang ditunggu, istri yang mengkhianati dia, itu jatuh bangkrut, dan istri ini hampir-hampir mau dijual, atau taruhlah sudah dijual sebagai budak di pasar budak. Pria itu pergi ke sana bukan untuk mempermalukan istrinya, tapi untuk membeli dia kembali. Orang-orang berkata, kamu sudah gila. Sudahlah, dia gak layak untuk kamu. Kamu tuh dikhianati. Apalagi yang masih tertinggal dari istrimu. Tetapi apa yang dilakukan oleh pria ini? Dia menjawab, aku membelinya bukan karena dia layak, tetapi karena aku mengasihi dia. Cerita yang saya angkat ini adalah kisah nyata Bapak Ibu, yang seringkali kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kisah tentang seorang nabi yang bernama Hosea. Dalam kitab Hosea kita melihat di situ ada gambaran hati Tuhan yang luar biasa. Kitab Hosea bukan bicara tentang sekedar kitab nubuatan, tetapi kitab ini bicara tentang cinta Tuhan yang terluka. Karena begitu dalamnya cinta Tuhan, Dia tidak melihat pelanggaran kita, namun Dia datang untuk bawa kita pulang. Di dalam kitab Hosea Bapak Ibu, kita melihat ada seorang suami yang dikhianati, ada seorang istri yang tidak setia, ada gambaran anak-anak yang menjadi simbol luka dalam keluarga. Tapi dari tiga ini ada yang terbesar, yaitu kasih Allah yang mengcover, yang membungkus semua ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hosea pasal yang pertama, ayat yang kedua. Kalau sudah dapat, kita sama-sama bangkit berdiri. Hosea pasal pertama ayat yang kedua. 1, 2, 3, ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ada hal yang
tidak masuk akal di sini, Bapak Ibu. Tuhan menyuruh nabi untuk menikahi wanita Sunda dalam kategori wanita yang tidak baik. Kata Sunda di sini menggunakan kata zenuni, artinya orang yang melakukan ketidaksetiaan terus-menerus. Mau kayak manapun dibilang, pada dasarnya habitatnya memang melakukan tidak setia terus-menerus, Bapak Ibu. Perintah ini sangat mengejutkan bagi Hosea. Biasanya nabi dipanggil untuk apa, Bapak Ibu? Untuk berkhotbah, betul? Untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk menegur bangsa. Namun Hosea ternyata punya panggilan yang berbeda. Sangat unik sekali. Hosea dipanggil untuk mengalami sebuah keadaan yang menyakitkan. Tuhan berkata untuk nikahi perempuan yang tidak setia. Bayangkan hati Hosea, seorang nabi ini. Tentu setiap kita mengharapkan satu keluarga yang baik, benar nggak? Adakah di antara kita yang mau mencari pasangan hidup dengan asal-asalan? Kita cari bibit bebek bobotnya. Kalau bisa kita cari mereka yang takut akan Tuhan. Apalagi Hosea notabene seorang pelayan Tuhan. Dia sangat dikasihi Tuhan. Hosea juga mau punya kehidupan yang terhormat. Firman Tuhan bilang seorang suami akan dipuji-puji di depan pintu gerbang. Dan itu mungkin harapan Hosea. Tapi Tuhan bawa Hosea, mengapa? Aku, kata Tuhan, ingin membawa hidup Hosea menjadi pesan bagi bangsa ini. Karena Israel, firman Tuhan mencatat dalam kitab Hosea 1 pasal ini, Israel menyembah Baal, beralih setia. Mereka mencampur adukan antara penyembahan kepada Tuhan dan menyembah kepada Allah dewa-dewa lain, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Wilson Tozer, seorang pendeta Amerika, dia mencatat banyak buku, dan salah satu kutipannya yang saya baca, saya akan bagikan pada malam hari ini. Dia berkata seperti ini, Bapak Ibu. Tidak ada hati yang dapat menyampaikan pesan, menyampaikan kasih Tuhan dengan kuat jika hati itu belum pernah terluka. Saya ulangi lagi. Tidak ada hati yang dapat menyampaikan kasih Tuhan dengan kuat kalau hati itu belum pernah terluka. Maksudnya bagaimana, Bapak Ibu? Yang pertama di sini, luka membuat hati menjadi peka. Luka sering menjadi tempat di mana kasih Tuhan paling terasa lebih nyata atas setiap kehidupan kita. Setuju atau tidak? Saat hati hancur, engkau akan menikmati Tuhan yang sesungguhnya ketika hatimu tidak lagi berdaya di hadapan Tuhan. Luka membuat kita untuk kita rasakan, oh Tuhan, hanya Tuhan pribadi yang mengenal setiap hati saya. Yang kedua, luka membuat kita sadar bahwa kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang terbatas, butuh kasih, butuh pertolongan Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah terluka. Namun kalau Tuhan izinkan itu dalam kehidupan kita, itu sementara membentuk kita menjadi penyampai pesan yang kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, luka membuat kita mampu memahami luka orang lain. Akan sangat gampang ketika orang terluka bercerita dengan kita yang pernah mengalaminya. Kita seperasaan, sepenanggungan. Aku ngerti yang kau lakukan, aku ngerti yang kau alami, aku ngerti perasaanmu. Tapi ketika kita tidak pernah mengalami yang dialaminya, mungkin kita akan berkata gini, udah doa aja kau, betul tidak? Tetapi luka membuat kita
dapat menyampaikan kasih Tuhan dengan kuat. Hosea mengalami ini. Dia mengalami dulu luka yang Tuhan maksud. Ia hidup di dalam pesan itu, Bapak Ibu. Yang kedua, kita belajar tentang pernikahan Hosea dan Gomer, tentang kisah yang berkhianat. Hosea menikahi wanita bernama Gomer. Arti kata Gomer itu selesai, habis, menuju kepada kehancuran. Dia tahu pasti ini perempuan, kata firman Tuhan ya yang mencatat, dia tuh bersundal sebelum menikah, benar? Dia tahu ini perempuan gak baik. Dia tahu perempuan ini bakal menghancurkan reputasinya. Tapi dia ambil dengan harapan, mungkin Hosea berharap suatu hari Gomer akan berubah. Tapi justru kebalikannya. Dia meninggalkan suaminya, Bapak Ibu. Dia mencari pria lain dan hidup di dalam dosa. Bayangkan bagaimana hati Hosea setiap kali melihat istrinya pergi. Dalam apostrofi atau kata petiknya, dia tidur dengan laki-laki lain. Setiap malam mungkin dia bertanya, apakah dia akan pulang? Apa yang Hosea alami? Ini gambaran hati Tuhan atas hidup kita. Mungkin kita tidak menyembah Bapak Ibu. Ini kita bicara bukan sekedar Bapak Ibu saja, tapi sekali juga. Mungkin kita tidak sedang berzina dalam kategori kita pergi ke paranormal, kita percaya mitos dan hal sebagainya. Tapi ini bicara ketika kita belajar untuk tidak taat di hadapan Tuhan, itu juga sudah betul-betul kita sedang berkhianat di hadapan Tuhan. Ketika ego kita lebih besar daripada suara Tuhan, ketika apa yang menjadi kehendak dan mauku itu jauh lebih sounding, jauh lebih menggema daripada apa yang Tuhan mau. Israel itu seperti Gomer. Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir. Tuhan memelihara mereka di padang gurun. Tuhan memberi tanah perjanjian. Bahkan kalau kita baca dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat ke-3, ini perkataan Tuhan yang sungguh amat sangat menusuk, yaitu Hosea pasal ke-11 ayat yang ke-3. Saya akan baca. Padahal Tuhan tuh ngomong, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan. Kamu tahu, aku yang ngajar kamu berjalan. Bukan berjalan pun Tuhan yang ngajar. Aku yang ngajar kamu ngomong, papa, mama. Aku yang mengajar kau bagaimana cara makan. Aku yang menimang-nimang engkau dalam pangkuanku. Tetapi mengapa engkau pergi dan jauh daripadaku? Tuhan yang memulai segala sesuatunya. Tetapi dalam Hosea 2 ayat 13, di situ Tuhan bilang, mereka melupakan aku. Adakah seorang firman Tuhan bilang, kalau seorang anak dapat melupakan ibunya, tapi apakah ibu dapat melupakan anaknya? Kalau saya tanya kepada Ibu Daniel Simanjuntak, mungkin dalam pandangan Ibu Daniel Simanjuntak sudah punya anak yang sudah remaja, masihkah ibu mengingat bagaimana gambaran anak ini ketika dia lahir, bayi? Betul, itu kasih Tuhan. Kalau kau dapat lupakan aku gak bisa lupakan kamu. Haleluya. Anak-anak Hosea itu simbol luka hubungan dengan Tuhan. Tuhan suruh si Hosea untuk tidur dengan Gomer. Lalu lahirlah anak, 3 anak, 1 perempuan, 2 laki-laki. Yang pertama namanya Yisrael. Apa arti Yisrael? Yisrael artinya Allah akan
Di dalam amarah Tuhan terletak belas kasihan Tuhan. Makanya Daud ketika dikasih pilihan sama Tuhan, Daud, kamu mau gimana? Kamu mau berperang? Kamu mau mati di medan perang? Atau kamu kena penyakit sampah dan lain sebagainya? Bapak Ibu pernah baca itu? Daud bilang, lebih baik aku jatuh di dalam tangan Tuhan karena besar belas kasihan Tuhan. Arti lain dari Israel itu Zara, yaitu menabur benih kembali untuk pemulihan. Dalam Hosea 2 ayat 22 sampai 23, Tuhan kadang mengizinkan penghukuman, tetapi tujuan akhirnya tetap pemulihan. Tuhan izinkan persoalan yang besar, tetapi ujungnya tetap Dia memeluk setiap kehidupan kita. Yang kedua, seorang anak perempuan, Dia suruh kasih namanya Lo Ruhama. Dalam Hosea 1 ayat 6, arti Lo Ruhama itu tidak disayang, tidak dikasihi, tidak mendapat belas kasihan. Tetapi Tuhan membalik keadaan Hosea. Dalam Hosea 2 ayat 23, Dia tidak lagi memanggil Lo Ruhama. Lo itu artinya tidak, Ruhama artinya disayang. Dia tidak panggil lagi Lo Ruhama, tapi Dia panggil Ruhama. Apa itu artinya? Aku menyayangi Lo Ruhama. Itu kasih Tuhan. Cepat banget prosesnya, progresnya. Dari dia udah kesel banget, tetapi kasihnya kembali lagi. Dan yang ketiga yaitu Lo Ami. Lo Ami itu bicara tentang artinya bukan umatku. Ini adalah bagian yang paling keras. Kenapa? Saking udah benar-benar orang Israel susah sekali dikasih tahu. Tuhan bilang, putus hubungan, kau bukan umatku. Sementara waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa kata firman Tuhan? Kau adalah umat ketebusan, umat yang dipilih oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu Lo Ami, kamu bukan umatku. Tetapi ada pemulihan di dalam Hosea 1 ayat 10. Saya akan baca Hosea 1 ayat yang ke-10 di bagian B. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Coba, bisa kita bayangkan betapa cepatnya perubahan hati Tuhan dari penghukuman kepada belas kasihan. Di ayat yang ke-9 Tuhan bilang, kamu bukan umatku. Tapi di ayat ke-11, di ayat ke-10 Tuhan langsung bilang, kamu akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Kasih Tuhan selalu membuka jalan kembali bagi hidup kita. Gomer jatuh di bagian yang paling dalam, Bapak Ibu. Ia berjalan dengan pria lain, lalu hidupnya hancur, dia ditinggalkan, dijual sebagai budak. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan, tidak ada harga diri, putus hubungan. Kenapa kita masih bisa menanggung penderitaan sampai detik ini? Meskipun banyak hal yang berubah, sekeliling kita berubah, mengapa kita masih dapat bertahan? Hanya satu, karena kita masih punya Tuhan. Kalau udah Tuhan bilang putus hubungan, selesai kita. Tamatlah sudah Alkisah kami, selesai. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Ada satu pribadi yang karena kasihnya begitu besar, dia rela putus hubungan dengan Tuhan supaya kita diselamatkan. Sampai peluhnya bercucuran darah, kata firman Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Bukan karena dia takut untuk dicambuk, bukan karena dia takut untuk dipasang mahkota duri,
bercerai. Bayangkan Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung di awal. Orang pasti bilang, kalau logikanya Bapak Ibu ya, kita juga gitu ya. Kalau kita kasih saran sama orang, itu udah selingkuh, udah ninggalin berbulan-bulan, nggak pulang, anak nggak diurusin, dia pergi seenaknya, dia main dengan pria lain. Apa kira-kira saran yang kita kasih? Bedak-bedak lalu, cari yang lain. Betul atau enggak? Ya. Orang-orang berpendapat istrimu tuh selingkuh, istrimu tuh nggak layak dapetin kamu yang seorang nabi Tuhan, orang yang terpandang, orang yang ketika ngomong semua orang dengar karena ada wibawa ilahi dalam dirinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Hosea? Hosea datang untuk menebus. Lalu dia berkata, aku akan membawamu pulang istriku. Aku bawa kamu pulang. Mungkin Gomer, budak, tangannya terikat. Dia lihat, dia gak ada harapan. Dia lihat suaminya datang. Dia gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kadang kita juga kayak gitu di hadapan Tuhan. Kau lihat keadaanku Tuhan. Seberapa banyak belenggu yang aku buat sendiri, seberapa banyak kebodohan yang sudah aku canangkan sendiri dan aku jatuh ke lubang yang aku buat sendiri. Tapi kau datang sama aku Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Hosea, oleh Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dia datang, udah, aku bawa kamu pulang. Aku bawa kamu pulang. Ini gambaran kasih yang luar biasa Bapak Ibu. Panggilan pulang Tuhan. Kemana Tuhan bawa kita Bapak Ibu? Baca dalam Hosea 2 ayat 14. Hosea 2 ayat 14. Saya akan baca. Dari Hosea ayat 13 maaf. Dari Hosea 1, 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini curahan hati Tuhan sebelumnya. Kamu ini bangsa yang gak dengar-dengaran. Aku akan menghentikan segala kegirangan, hari rayamu, bulan barumu, hari sabatmu, semuanya aku akan musnahkan dan lain sebagainya. Tetapi di ayat yang ke-13 Tuhan ngomong gini, sebab itu sesungguhnya apa Bapak Ibu? Wow, bayangin Bapak Ibu, yang salah dalam Alkitab tadi dikatakan siapa? Hosea atau Gomer? Gomer. Tapi yang bujuk siapa? Hosea. Seharusnya yang tahu diri, yang ngambil hati siapa? Gomer. Tapi yang bujuk siapa? Hosea. Kembali lagi inisiatif Tuhan Bapak Ibu. Aku ini akan membujuk dia. Katakan Tuhan membujuk saya. 1, 2, 3. Tuhan membujuk saya. Dan kemana si Gomer dibawa? Baca sama-sama. Dan membawa dia kemana?
Dan di padang gurun, di situ kau akan lihat gak ada orang, sepi di sana. Hanya kau sendiri di sana. Gak ada ke surga itu boncengan, gak ada Bapak Ibu. Pribadimu di hadapan Tuhan. Dan saat berhadapan dengan Tuhan di padang gurun, di tempat yang sepi, tidak ada kepalsuan di sana. Yang ada hanya aku dan Tuhan. Dan aku bisa mendengar suara Tuhan, dan Tuhan bisa dengar suaraku yang jujur di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, panggilan Tuhan untuk yang hancur, bukan yang sempurna. Yang diundang Tuhan dalam Hosea bukan orang yang setia ternyata. Orang-orang yang hidupnya gagal, orang-orang yang hidupnya tidak layak, orang-orang yang terlalu jauh jatuh. Kebanyakan logika kita bilang ini, perbaiki dulu dirimu, urusi dulu yang benar dirimu, baru datang sama Tuhan. Tapi kabar baiknya, datanglah justru karena kita hancur. Dan di situ Tuhan memulihkan keadaan kita seperti yang Dia mau atas hidup kita. Perhatikan Bapak Ibu, panggilan Tuhan yang ketiga, Dia menyentuh hati, bukan sekedar pikiran kita. Kita baca tadi di ayat selanjutnya, Dia membawa kita ke padang gurun dan berbicara apa yang dikatakan, menenangkan hatinya. Siapa? Hosea menenangin hati Gomer. Bukan Gomer yang tenang, jangan marah, maafin aku, ampuni aku. Enggak. Tuhan yang menenangkan hati kita. Kalau masalah terdalam manusia bukan kurang tahu, tapi hati yang terluka, keras dan kosong. Panggilan Tuhan itu untuk memulihkan, bukan sekedar mengajar. Dan yang kedua, menyembuhkan, bukan sekedar mengoreksi. Dan yang terakhir, dikata membujuk. Membujuk dalam bahasa aslinya itu mengandung kata memikat, Bapak Ibu. Dibujuk artinya menarik dengan kasih, membujuk dengan kelembutan. Tuhan gak bilang kamu harus kembali Gomer. Kalau kau tidak kembali, kau akan berhukum. Enggak. Tuhan menghormati kehendak kita, Bapak Ibu. Dia tidak memaksakan, tapi Dia Allah yang menawarkan. Dia tetap berusaha supaya kita hidup di dalam Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya tidak memperpanjangnya, namun biarlah Roh Kudus yang mengajar setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kalaupun kami harus Engkau bawa ke padang gurun Tuhan, Kau yang tahu Tuhan. Kalau